Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zukni fahman, amin. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, kemarin Pak Amin sampai di mana ya? 253 udah, 254 belum? Kemarin 253 udah kita bahas ya. Ya sekarang 254 ya, nanti kita terjemahin dulu berkata. Ya silakan dibaca dulu Ustadz Adri 254. Sadaqallahul azim ya. Ini kita ngedulin ini nih Pak Parmin nih. Kita terjemahin perkata dulu kali ya. Saya baca, Bapak Ibu yang ngikutin ya. Ya ayyuha, wahai orang-orang alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, anfiku, infakanlah oleh kalian, mimma, dari apa yang rozaqnakum, dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli, dari sebelum ayyatia, bahwa akan datang yaumun, pada hari la bai'un, tidak ada jual beli fihi, di dalamnya, wala hulatu, dan tidak ada persahabatan, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat, wal kafiruna, dan orang-orang kafir humud zalimun, mereka orang termasuk orang yang zalim. Ulang ya. Ya ayyuha, ayo bareng-bareng. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, mereka anfiku, infaklah kalian, berinfaklah kalian, mimma, dari apa yang rozaqnakum, kami rezekikan kepada kalian, min qabli, dari sebelum ayyatia, akan datang yaumun, hari la bai'un,
tidak ada jual beli fihi di dalamnya, wala hulatu, dan tidak ada persahabatan, wala syafa'ah, dan tidak ada syafaat, wal kafiruna, dan orang-orang kafir humud zalimun, mereka termasuk orang-orang yang zalim ya. Ini cuman sedikit yang kita bahas ya. Jadi di sini ayat ini memerintahkan kita untuk berinfak ya, bersedekah katanya ya. Di sini Allah memanggil ya ayyuha. Ini kata nida. Nida itu adalah panggilan ya. Nida itu mirip dengan doa. Cuman kalau doa ya dilakukan dengan berbisik-bisik pelan-pelan ya. Tapi kalau nida di sini ajan, maksudnya dengan suara yang keras. Nah, bahkan pakai speaker juga bagus tuh kalau kalau ajan ya. Makin terdengar jauh makin bagus. Tapi kalau doa pakai speaker nggak bagus ya. Karena doa itu adalah khufiah. Khufiah itu artinya sembunyi-sembunyi. Dari kata khauf, khauf artinya takut. Takut itu kan perilaku mental, perilaku hati ya. Artinya doa itu dilakukan dalam hati ya. Jadi nggak perlu kenceng-kenceng kalau doa. Nah kalau ini nida ya, itu artinya panggilan yang dimaksudkan dengan panggilan yang keras, yang bisa dengan suara yang yang lantang atau keras itu, seperti azan contohnya ya. Termasuk ayat Al-Qur'an, surat-surat kitab Al-Qur'an ini juga nida ya, panggilan buat orang-orang yang beriman ya. Nah, panggilan ini orang bisa memilih ya. Dan juga ada orang yang nggak punya kekuatan untuk memilih ya. Misalnya ketika dipanggil ya di Al-Quran, orang bisa memilih dia mau memenuhi panggilan atau enggak, boleh itu. Tapi ada konsekuensinya ya. Kalau misalkan dia dipanggil ya sama Al-Quran, lalu dia mengindahkan, maka konsekuensinya dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Tapi ketika dipanggil dia mengabaikan, maka konsekuensinya dia akan dimurkai oleh Allah ya. Nah jadi nida ini ada yang boleh memilih dan ada yang tidak bisa memilih ya. Kalau tadi bisa memilih tapi ada konsekuensinya ya. Ketika dia mau mengindahkan, konsekuensinya diridhoi. Ketika mengabaikan, konsekuensinya dimurkai Allah. Nah ada yang panggilan yang tidak bisa dipilih, dia nggak punya kekuatan untuk memilih, yaitu panggilan kematian. Jadi kalau udah dipanggil dengan kematian nggak bisa memilih, dia harus datang ya. Nah di sini ya, panggilan ini untuk bentuk jarak jauh nih, ya ayyuha ya, untuk jarak jauh. Kalau yang harfun nida yang jarak dekat itu cukup iya aja, nggak pakai ayyuha. Ya Ibrahim, ya Musa, nah itu untuk jarak dekat. Tapi kalau pakai ya ayyuha, ini untuk jarak jauh. Dan ini juga untuk jumlah banyak yang dipanggil. Ya ayyuha, untuk jumlah yang banyak ya. Nah di sini ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang ya. Alajina ini sebenarnya artinya yang, cuman dimasuki kata subjek, yaitu subjeknya manusia. Jadi orang-orang yang, sebenarnya wahai yang ya gitu, wahai. Nah dimasukin subjek manusia jadi wahai orang-orang yang. Alaji itu artinya yang. Amanu, mereka beriman ya. Jadi ini suatu kebanggaan ya buat kita ketika Allah mau memanggil kita.
Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji, ya. Allah mau memanggil kita. Ini suatu kehormatan buat kita ketika Allah mau memanggil kita. Ya, ini tentunya buat orang-orang yang beriman ya, bahwa panggilan Allah ini adalah suatu kehormatan dan suatu kemuliaan. Tapi kalau buat orang-orang yang nggak beriman ketika dipanggil biasa aja itu. Ya. Nah, jadi ketika Allah memanggil ini sebenarnya suatu kehormatan buat kita ya, bahwa Allah ini ya masih perhatian ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Kalau kita beriman ini suatu kemuliaan, dan tentu ketika kita dipanggil tentu kita akan mengindahkan ya. Tapi kalau buat orang yang nggak beriman biasa aja ya. Nah, apa panggilannya? Ya, yaitu anfiku, infakkanlah oleh kalian ya. Jadi anfiku ini bisa juga artinya belanjakanlah oleh kalian ya. Dari kata nafkah. Nafkah itu sebenarnya pakai huruf qaf itu, tapi karena bahasa Indonesia jadi pakai k ya, nafaqah ya. Nah, karena bahasa Indonesia jadi nafkah pakai k. Nah, di sini ya kita dianjurkan untuk menginfakkan hartanya. Jadi infak ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah ya. Jadi kalau misalkan kita suruh infakkanlah, nah itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Karena pemahaman orang ya, kalau infak itu kebanyakan sunnah ya. Padahal infak itu juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Misalkan contoh ya, ini yang wajib nih, kita menafkahkan istri ya, artinya kita memberikan kepada istri uang belanja, itu hukumnya wajib ya. Wajib tapi jumlahnya tidak ditentukan ya. Itu namanya infak yang wajib hukumnya kepada istri, dan kita harus memberikan uang belanja kepada istri meskipun jumlahnya tidak ditentukan ya. Artinya enggak harus sekian gitu, enggak harus semua gitu. Itu hukumnya wajib ya. Kalau enggak dilakukan maka berdosa. Jadi kalau suami enggak ngasih uang nafkah nih Bu, bilangin dosa lo gitu. Tapi nggak bisa ditetapkan jumlahnya ya. Jadi nggak bisa semuanya sini, nggak bisa Bu ya. Karena nanti ada lanjutannya nih mima gitu ya, dari apa yang ya. Nah itu yang wajib. Ada juga yang hukumnya wajib tapi ditentukan ukurannya atau besarnya. Misalnya zakat fitrah ya, zakat mal. Nah itu kan ditetapkan, dia wajib hukumnya tapi ditetapkan. Kalau infak kepada istri itu tidak ditetapkan jumlahnya ya. Kalau misalkan suaminya nggak kerja gimana? Maka ya udah istrinya yang kerja kan ya, suaminya di rumah kerja juga, menggantikan peran istri sebagai seorang wanita yang ngerjain pekerjaan wanita ya. Jadi nggak boleh nggak kerja tetap ya. Jadi infaknya suami ketika nggak kerja ya infak tenaga ya, infak jasmani, infak tenaga. Kalau misal suami kerja kan istri juga kerja itu ya, menginfakkan tenaga untuk suami, sedangkan suami menginfakkan rezeki kepada istrinya. Nah, jadi tetap kewajiban suami adalah menafkahkan ya. Kalau dia nggak bisa memberi rezeki maka dia harus bekerja ya, menggantikan peran wanita, seperti itu ya. Anfiku mimma ya, mimma dia dari kata min dan ma. Jadi mimma, min itu artinya sebagian
bahkan bisa disebut sebagian kecil ya. Kenapa kita disuruh menginfakkan harta itu sebagian kecil ya? Kebanyakan sebagian kecil ya, semua juga boleh, nggak dosa ya. Tapi kalau semua ya nanti buat kepentingan dirinya sendiri nggak ada ya. Makanya di sini min sama ma. Min itu artinya sebagian kecil, ma artinya apa atau bisa juga harta. Jadi dari sebagian kecil ya, itu dari harta suami boleh diinfakkan kepada istrinya ya. Ya kalau misalkan mau yang besar juga nggak apa-apa ya, tapi yang bagus tengah-tengah lah, nggak terlalu berlebih-lebihan juga nggak terlalu bahil gitu ya. Jadi yang sedang-sedang aja. Apa? Bahil ya. Ya jadi kenapa ini hanya sebagian kecil saja diperintahkan ya, minma, dari sebagian harta yang direzekikan kepada kalian ya. Karena kalau misalkan semua ya, itu nanti misal dia dapat gaji dikasih semua, nah buat operasional dia, buat kegiatan dia, ongkos makan di kantor nggak ada, nah dia repot juga ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, kalau misalkan dia sebagai orang tua punya anak, dia juga harus meninggalkan buat keturunannya ya, paling enggak warisan yang bisa buat ini. Jangan sampai dia menjadi orang yang lemah, nanti keturunannya juga akan ditinggalkan tidak tanpa warisan. Nah ini akan jadi lemah, dan ini nanti bisa mengakibatkan turunan kita berpotensi jadi pengemis gitu ya. Nah makanya ketika kita mau menginfakkan ya, itu jangan semuanya kita infakkan sedangkan kita nggak mikirin keluarga kita ya. Nah, makanya ya ketika kita menginfakkan, kita utamakan keluarga dulu, saudara dulu ya, baru yang jauh ya. Jangan kita infak jor-joran ke orang lain sedangkan ke keluarga sendiri diabaikan. Nah ini juga nggak boleh ya. Nanti omongan dari istri, sedekah mah royal, giliran ke istri mah lewat baik. Nah itu jangan sampai ya. Ada gak yang gitu? Kesono mah royal, ke keluarga pelit ya. Biar maksudnya biar biar dilihat sama orang gitu, dia royal. Nah, padahal ke keluarga sendiri diirit-irit gitu. Nah itu juga nggak boleh ya. Jadi jangan sampai kita berlebih-lebihan sedangkan untuk keluarga sendiri itu kekurangan. Nah itu juga nggak baik. Ya, jadi ini dianjurkan untuk sebagian saja ya. Jadi nggak harus semuanya. Mimma rojaknakum ya. Nah di sini yang kami rezekikan kepada kalian. Nah di sini kalau misalkan ada kata arrozak ya, arrozak atau arrozik ya, itu artinya memberi rezeki ya. Allah Maha Pemberi rezeki, arrojak arrozik. Nah rezeki ini kan luas ya, bisa juga berupa ilmu, bisa juga berupa kesehatan, bisa juga berupa hidayah, itu kan rezeki juga ya. Tapi yang dimaksud arrojak di sini ya, itu rezeki untuk kebutuhan jasmani ya, bisa berupa harta ya. Kayak rezeki al-wahab itu juga rezeki itu ya. Untuk apa? Untuk keharmonisan, untuk sakinah, ketenangan, al-wahab. Nah jadi ada rezeki untuk kebutuhan jasmani dan ada juga rezeki untuk kebutuhan rohani, dan itu kedua-duanya penting ya. Kalau ar-rojak ini khusus untuk kebutuhan jasmani ya, sedangkan al-wahab untuk kebutuhan rohani.
Jadi dari apa yang rozaqnakum, nanya kami, kumnya kalian, maksudnya orang-orang yang beriman nih. Dari apa yang kami rezekikan kepada kalian orang-orang beriman, min qabli, dari sebelum ayat ya yaumul la bayun fi, ya, dari sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli di dalamnya. Jadi yang dimaksud yaumul la bayun fi itu adalah hari kiamat, ya, di mana hari kiamat itu